Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku akan nge-review ini dua complexion dari Something yang belum pernah aku coba sebelumnya. Kenapa aku tertarik? Karena dari namanya sih sepertinya dia bisa ngeblurin tekstur di wajah aku. Jadi aku pengen coba, akhirnya aku beli ya. Yang pertama ini adalah Something Wake Me Up XD Blur Full Coverage Concealer yang seperti ini. Dan yang kedua ini adalah Something Under Control XD Blur Loose Setting Powdernya. Aku nggak tahu sih untuk setting powdernya ini, kemarin aku cari-cari di official store tuh kayak nggak ada gitu loh. Apakah udah habis atau memang belum keluar, aku nggak tahu. Dan di salah satu shop langganan aku, ini produknya masih cukup baru, jadi aku beli aja. Dan kalau kalian ada yang tahu bisa komen-komen di bawah. Dan di videoku kali ini aku pengen pakai keduanya ini tanpa menggunakan complexion yang lainnya seperti cushion ataupun BB cream ataupun foundation ya. Jadi pure untuk concealernya ini aja, karena kan dia udah ngeklaim full coverage. So, kalau kalian udah penasaran banget nih untuk tontonin review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, yang pertama seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Kalau kalian bisa lihat, ini concealernya ada package luarnya seperti ini. Dia warnanya bening perpaduan dengan warna kuning. Dan pastinya pertama di sini ada nama produknya, udah gitu beberapa klaimnya. Kalau concealernya ini bisa tahan 18 jam, karena dia menyebutkan di sini 18 hours staying power concealer. Udah gitu masih ditambah lagi dia bisa mengcover imperfection yang ada di wajahku. Wow, nanti kita akan lihat ya waktu diaplikasikan tuh hasilnya seperti apa di wajahku. Terus untuk di sisi lainnya pastinya ada beberapa keterangan di sini ya, kalau produknya concealer dari Something ini sudah ada nomor BPOM, udah gitu halal juga, jadi aman buat kita pakai. Masih ditambah dia itu dengan teknologi yang ringan di kulit, jadi nggak akan kayak menyumbat pori atau kayak berat gitu, kulitnya masih bisa bernafas. Udah gitu juga non-komedogenik, tidak menimbulkan komedo ya setelah pengaplikasiannya. Terus untuk packaging dalamnya seperti ini, kayak concealer-concealer pada umumnya dia berbentuk tabung. Udah gitu di bagian bawahnya tuh kayak glossy bening. Dan di bagian atas tutupnya warna abu-abu, di bawah ada kayak list kuningnya seperti ini. Di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan kayak shade-nya apa. Di sini aku pakai yang biskuit. Karena menurut aku waktu aku lihat tuh itu yang paling kayak netral gitu loh, masih agak ada kekuningannya. Udah gitu juga dia menyebutkan netonya ada 5 mili. Kemarin aku beli kalau nggak salah harganya 99 atau 109 ribu ya, aku lupa. Pokoknya nanti untuk detailnya kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah. Itu udah ada update harga dari official store-nya ya. Dan yang membuat beda dari concealer yang lainnya ini di aplikatornya. Awalnya aku juga nggak sadar ya. Waktu aku buka seperti ini, aplikatornya yang pertama, ini kayak aplikator concealer pada umumnya ataupun lip cream ya, di bagian ujung ada sisi miring. Jadi kalau misalnya mengaplikasikan, tinggal kalian dot-dot aja di area-area yang perlu di cover. Cuman yang membuat salfok waktu aku buka, ini wanginya enak ya. Kalau concealer kan biasanya nggak ada wanginya sepertinya, tapi ini ada kayak wangi-wangi buah semangka gitu. Jadi seger aja, aku suka sih sama wanginya. Dan nggak terlalu strong. Yaps, dari wanginya aja udah unik ya, masih ditambah keunikan yang lainnya kalau aku buka di bagian atas. Nih, dia ada kayak sponsnya seperti ini. Awalnya aku pikir kalau misalnya kalian lihat yang Maybelline Age Rewind Concealer itu kan ada ya aplikator yang kayak gini. Ini aku pikir seperti itu juga, tapi ternyata enggak. Menurut aku sih ini setelah kalian mengaplikasikan pakai aplikator yang pertama tadi, fungsinya adalah untuk ngeblend gak sih? Sepenangkapan aku sih kayak gitu. Dan aku juga udah coba kemarin. So langsung aja akan aku kasih lihat ya waktu diaplikasikan di wajah aku. Ini udah di beda hari. Jadi biar aku bisa tes harian. Pertama seperti ini untuk kondisi wajah aku ya. Seperti biasa di situ ada beberapa imperfection kayak di pipi ataupun di dagu aku. Waktu itu sih memang lagi agak banyak ada jerawat dan bekasnya di situ. Jadi pas banget ya kita akan uji si concealernya ini. Langsung aku aplikasikan di area-area yang memang membutuhkan coverage, dan di situ aku pakainya agak banyak ya, maklum karena memang aku nggak pakai base apapun. Di area bawah mata, noda-noda di pipi, pokoknya itu di area-area yang ada noda gelapnya, jadi biar nanti bisa tercover dengan si concealernya. Sepertinya untuk warna yang biskuit ini cukup masuk ya di skin tone aku, dan aku akan coba langsung blend menggunakan sponsnya ini. Aplikatornya sih kalau aku kasih lihat ya di situ dia tuh cukup lentur, kayak agak letoy gitu. Jadi aku rasa sih fleksibel kalau untuk meratakan concealernya.
Pertama aku mulai di area bawah mata aku dulu dan baru ke bagian-bagian yang lain. Yang paling menurut aku tuh enak itu waktu diaplikasikan di area-area sempit kayak area bawah mata, lipatan hidung. Kalau kalian mau pakai di situ tuh dia bener-bener kayak fleksibel gitu karena kan meliuk-liuk gitu ya. Dan gak sakit sama sekali rasanya di muka aku. So aku akan selesaiin ngeblend dulu. Dan untuk hasilnya seperti ini setelah di blend, menurut aku memang bener sesuai klaimnya, ini full coverage. Kayak bener-bener bisa mengcover area-area imperfection wajah aku. Ini di area bawah mata aku aja udah bener-bener mengcover ya, bagus hasilnya. Udah gitu di noda-noda di dagu ataupun di pipi, coveragenya juga nggak usah diragukan lagi. Kayak kelihatan bener-bener full, udah nggak kelihatan noda-nodanya. So agak nyesel juga ya kemarin kurang gercep beli concealernya karena ternyata coveragenya memang bagus. Sebenarnya hasil yang seperti ini udah oke, tapi bener-bener untuk memastikan kalau dia tuh merata karena aku kan nggak pakai base apapun ya. Jadi di sini aku ratakan lagi menggunakan puff cushion. Aku lagi suka nih pakai puff cushionnya Guel karena dia nggak terlalu menyerap produk. Jadi tuh bener-bener waktu ngeblend bisa semuanya nempel di muka. Dan dalam waktu dekat ini aku juga akan nge-review untuk cushionnya. Tungguin ya buat kalian yang sudah request beberapa kali. Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Aku akan kasih tunjuk untuk shade yang biskuit ini sepertinya cocok di skin tone aku. Kayak nyatu aja warnanya sama warna kulit aku. Udah gitu dia juga finishnya flawless banget. Kalian bisa lihat di situ mengcover imperfection sesuai dengan klaimnya. Waktu aku zoom nih di sekitaran T-zone aku, bener dong untuk concealernya ini dia bisa ngeblurin tekstur kayak geradakan komedo, pori-pori gede, itu kayak kelihatan smooth aja. Kalian bisa lihat nggak sih di situ? Bagus banget untuk hasilnya. Oke, selanjutnya aku akan uji nih concealernya gimana kalau menggunakan cream blush. Aku menggunakan ini dari Vocalour yang lip cream duonya. Dia bisa untuk bibir dan untuk pipi. Dan langsung aku tap-tap aja di pipi aku menggunakan tangan. Tap-tapnya ringan aja ya, biar dia nggak akan ngerusak dari base complexion-nya. Walaupun karena finish dari concealernya ini matte, menurut aku sih dia nggak akan gampang ngegeser. Selanjutnya diratakan lagi menggunakan puff dan hasilnya kayak gini. Warnanya bener-bener bisa nyatu tanpa merusak dari complexion-nya. Terus kayak lebih natural ya kalau menggunakan cream blush seperti ini. Oke, setelah menggunakan cream blush dan hasilnya oke, masuk ke bedaknya. Di sini ya, tadi namanya Under Control XD Blur Loose Setting Powder-nya. Dan aku akan kasih tunjuk dulu packagingnya. Ini di sini dia berbentuk kotak warna krem yang soft seperti ini dan aku suka banget sih, ini kayak simple tapi kesannya bersih. Apa ya, cantik aja sih menurut aku. Di bagian depan pastinya ada nama produknya, di bagian belakang nih aku akan kasih lihat untuk detail-detailnya yang lainnya. Itu seperti nama shade-nya, ingredients, nomor BPOM, dan lain-lain akan aku kasih tunjuk di situ. Dia juga non-comedogenic, udah gitu bisa dipakai untuk acne prone dan juga sensitive skin. Wow, aku malah baru tahu dan baru baca ya di sini. So buat kalian yang kulitnya sensitif, berminyak, bisa banget pakai loose powdernya ini ya. Udah gitu pastinya dermatologically tested. Dan di sini aku pakai shade-nya tuh translucent. Kemarin ada beberapa varian sih, tapi aku milih yang translucent. Karena aku lebih suka setting powder yang nanti tuh kalau misalnya foundation atau cushion kita udah cocok, concealer kita itu nggak akan merusak warnanya gitu loh. Dia cuman akan ngeset aja. Kembali ke powdernya lagi nih, kalau aku buka seperti ini untuk tutupnya, di dalamnya barulah ada puff kayak gini. Udah gitu, puffnya sih menurut aku ini ukurannya cukup pas ya, bisa masuk 2 jari, nggak terlalu kecil tapi nggak kegedean juga. Dan bahannya sendiri empuk sih untuk puffnya. So nanti aku akan kasih tunjuk aja waktu dipakai. Udah gitu di bagian dalamnya nih agak beda, dia ada penutup warna putih. Waktu aku buka barulah ada bedaknya, cuman tadinya bedaknya ada penutupnya seperti ini ya. Setelah dibuka barulah kelihatan untuk shade warnanya, kayak ada jaring-jaring halusnya gitu. Ini sih mirip punyanya BLP, SK, kayaknya kayak gini ya. Dan secara teksturnya kalau kalian lihat di situ bedaknya tuh partikelnya halus banget. Warnanya juga agak cerah tapi agak sedikit kuning, jadi nanti langsung kita lihat aja waktu dipakai ya. Pertama pastinya aku langsung akan menggunakan spons bawaannya ini aja karena menurut aku ini udah cukup halus. Aku tap-tap di sekitaran T-zone aku. Yap, sekarang memang tipe kulit muka aku itu normal to oily, area T-zone sering gampang berminyak daripada area lain. Jadi kalau di T-zone aku selalu set menggunakan puffnya biar kayak lebih nempel aja. Ini tadi aku langsung tap di bagian bedaknya ya, karena kan puffnya juga masih steril, udah gitu masih ada bedak-bedaknya juga di jaring-jaringnya tadi. Selanjutnya di area lain aku akan pakai brush, jadi ini aku ketok-ketok bedaknya di penutupnya. Ternyata keluarnya dikit banget nih, kalian bisa lihat nggak sih?
So, kayak kurang mantep gitu ya. Jadi, mungkin kalau kalian pengen bisa lebih banyak ngambilnya, langsung tap aja pakai brushnya. Tapi harus dipastikan kondisi brushnya juga steril ya. So, setelahnya di swipe-swipe aja ke seluruh permukaan wajahku. Dan seperti ini untuk hasilnya kalian bisa lihat bener-bener super flawless ya kelihatannya. Pas aku pegang juga halus banget. Karena memang seperti itu untuk setting powder ya, biasanya dia bisa sehalus itu di muka. Udah gitu aku penasaran nih sama tekstur di sekitaran hidung aku. Dan wow, ini bener-bener bisa ngeblurin juga kayak tekstur-tekstur geradakan komedo, pori-pori. Tadi kan udah pakai concealernya yang ngeblurin, ditambah ini bener-bener combo yang perfect banget kalau kalian punya kayak tekstur-tekstur di wajah, pori-pori gede, itu bener-bener kayak ngeblurin gitu hasilnya. Dan untuk warnanya, karena dia memang translucent, agak sedikit mencerahkan wajah, tapi bukan yang kayak kelihatan putih banget. Karena dia at least tetap bisa menyatu dengan warna base dari complexion sebelumnya. Dan hasilnya sendiri cukup natural ya, menurut aku nggak kelihatan yang berbedak banget. Dan aku mau selesaikan makeupku dulu, hasilnya seperti ini, bener-bener kayak makeup yang super simple, tapi kelihatan flawless, tanpa menggunakan highlighter ataupun setting powder, karena aku pengen lihat ya, untuk kedua complexionnya ini baik concealer ataupun bedaknya setelah dipakai seharian seperti apa. Sekarang aku akan langsung masuk ke update yang pertama. Ini sudah hampir jam 4 sore ya kalau kalian lihat. Pemakaian sekitar 5 jam. Menurut aku nih masih kelihatan flawless banget nggak sih di area selain T-zone tuh kayak masih full coverage flawless seperti itu. Tapi memang di ujung hidung aku agak berkilau nih. Coba ya aku akan zoom. Bener dong, di bagian ujung hidung memang udah kayak mau tanda-tanda berminyak gitu. Tapi di lipatan hidungnya itu masih terkontrol banget minyaknya. Masuk sekarang ke imperfection yang ada di dagu aku tuh, itu juga masih bagus untuk jerawat dan bekas-bekasnya. Tapi di bawah bibir aku memang agak sedikit kurang coveragenya karena tadi kan aku habis tes ketahanan makan makanan berminyak, mungkin kena itu juga. Tapi overall untuk di dagu sama di pipi aku itu coveragenya masih oke. So, untuk kesimpulan sementaranya sebelum aku update untuk tes ketahanan yang terakhir, menurut aku sih ini dari concealernya ataupun bedaknya memang benar sesuai namanya, dia bisa ngeblurin tekstur, tadi aku udah kasih lihat juga ya. Dan untuk concealernya menurut aku ini suatu inovasi karena tadi dia ada aplikator juga ada spons untuk ngeblend ya. Cuman karena memang sponsnya ini agak kecil, kalian kayak perlu lebih telaten aja waktu ngeblend. Tapi kalau misalnya aku coba nih, kemarin aku menggunakan cushion dan setelahnya baru pakai concealernya ini, itu ngeblendnya tuh nggak se-effort kalau misalnya kayak aku tadi ya pakai concealer aja di muka. Dia kayak lebih gampang. Dan karena memang lentur, aku rasa sih ini nyaman untuk meratakan si concealernya. So, ini sangat ngebantu sih kalau misalnya lagi traveling gitu, udah ada 2 aplikator di sini. Terus sesuai dengan kremnya juga, dia bisa menyamarkan imperfection yang ada di wajahku. Aku akan kasih lihat before afternya di sini ya. Menurut aku sih hasilnya dia memang matte tapi nggak terlalu yang matte banget. Masih ada glowingnya sedikit jadi terlihat natural. Yang pasti di situ kelihatan memang coveragenya oke banget, di noda-nodanya tuh langsung hilang gitu ya. Melihat untuk coveragenya akhirnya aku coba juga untuk ngerapiin alis aku karena kan alis aku nggak dicukur kalau misalnya kalian tahu. Dan ternyata dia juga oke banget waktu untuk ngerapiin di alis aku. Biasanya kan aku pakai punyanya L'Oreal Infallible itu. Ternyata untuk yang something ini nggak kalah sih coveragenya menurut aku. Jadi dia bisa menyamarkan tuh rambut-rambut alis aku. Hasilnya lebih rapi seperti ini. So overall untuk concealernya sih aku suka karena memang warnanya cocok, coveragenya bagus, itu yang paling penting karena bisa mengcover imperfection. Udah gitu hasilnya natural dan multifungsi juga. Terus sekarang masuk ke bedaknya ya, yang Under Control XD Blur Loose Setting Powdernya. Ini aku juga suka, dia tuh teksturnya lembut banget. Udah gitu waktu dipakai bisa ngeblurin pori-pori aku juga dengan hasil flawless yang masih natural. Apalagi aku nggak nyesel milih warna translucent ini karena dia tuh nggak merubah warna base dari complexion aku pastinya, dan membuat efek sedikit lebih cerahan gitu untuk hasil bedaknya. Oke, sekarang kita tinggal lihat tes ketahanannya aja seperti apa ya. Ini update aku yang terakhir. Tadi tuh sebenarnya aku langsung pergi, jadi aku udah ganti baju, pakai masker karena keluar rumah ya. Dan udah sampai rumah ini baru jam 10 malam, jadi aku baru bisa update lagi. Dan aku langsung akan buka aja dulu maskernya ya di sini. Dia cukup nempel juga di masker karena memang muka aku sudah kelihatan berminyak ya di situ. Walaupun nempelnya nggak sebanyak itu, cuma di sekitaran T-zone aja karena minyakannya emang di situ sih. Dan aku akan kasih tunjuk nih muka aku yang udah berkilau-kilau secara detailnya kayak gimana. Di ujung hidung aku ini memang sudah berminyak banget, kayak ada yang ngelupek juga.
Di lipatan hidung juga berminyak, tapi masih lebih oke, belum yang segitunya hilang. Tapi di area bawah mata aku, ini coveragenya masih bagus dan nggak kelihatan keki sih, menurut aku kayak natural-natural aja. Terus yang paling penting nih di dagu aku, memang dia sedikit agak lumer karena memang kena minyak dan keringet, di situ kalian bisa lihat. Cuman nggak yang seilang itu juga, belum kelihatan yang kehitaman gitu. Wow, ini padahal dipakainya berarti sudah sekitar 11 jam kayak gini hasilnya. Dan sekarang aku akan coba tap-tap nih di area T-zone aku yang berminyak ya, dengan menggunakan tisu. Nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Dan setelah di tap-tap seperti ini, di sekitaran T-zone aku sih udah jelas. Tadi di ujung hidung udah lumer ya di situ. Tapi di lipatan hidungnya tuh nggak selumer itu ternyata ya. Kalau aku tap-tap di situ coveragenya masih cukup bagus. Dan sekarang di area dagu aku yang ada bekas-bekas jerawat, memang setelah di tap lebih kelihatan tuh di situ samar-samar bekas jerawatnya sudah terlihat. Karena kan di area itu juga kadang buat makan, minum, terus ada minyak juga. Dan alhasil seperti itu untuk penampakannya. Cuman overall sih kalau aku lihat di sini memang sih di area T-zone udah berminyak, tapi bukan yang kayak lumer banget sampai ngeblok-ngeblok kemana-mana gitu, enggak ya. So buat kalian yang mungkin punya tipe normal to dry, pakai ini itu bakal awet seharian banget nggak sih? Karena bener-bener nggak akan ada minyak kan di muka kalian. Cuman kalau aku sendiri yang tipe kulitnya normal to oily sampai berminyak, hitungannya hasil yang kayak gini itu udah tahan lama sih menurut aku. Karena nggak yang selumer itu di area T-zone-nya. Dan kesimpulan akhirnya untuk dua complexion ini, baik loose powder maupun concealernya, sangat aku rekomendasikan buat kalian yang punya tipe kulit kayak aku sampai ke berminyak. Karena dia terbukti bisa mengontrol minyak. Ini udah aku pakai selama 11 jam, cukup bagus ya. Udah gitu bedaknya bisa dipakai juga untuk kalian yang punya tipe kulit sensitif sampai acne prone skin. Untuk keduanya ini juga bisa ngeblurin tekstur pori-pori yang ada di muka kalian. So menurut aku udah kayak multifungsi banget ya. Untuk kalian yang punya imperfection juga coveragenya bagus. So pastinya aku sangat merekomendasikan sih kalian bisa coba dua produknya Something ini. Dan akhirnya selesai untuk video review kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Buat kalian yang udah pernah pakai salah satunya atau kedua produknya, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pasti untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!